Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Dzikri Robani. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep pernikahan dalam Islam. Kali ini saya tidak hanya mempresentasikan materi secara sendiri, namun saya akan ditemani oleh kedua rekan saya, yaitu Faris Faisal Farid dan juga Naputra Fadilah. Oke, langsung saja ke topik yang akan dibahas pada materi ini. Topik yang akan dibahas pada materi ini adalah yang pertama, konsep pernikahan, yang kedua, hukum, rukun, dan syarat pernikahan, yang ketiga, hikmah pernikahan, yang keempat, membangun keluarga Islami, dan yang kelima, tata cara akad nikah. Oke, langsung saja kita lanjut ke topik yang pertama tanpa basa-basi. Cus, kita mulai. Yang pertama, konsep pernikahan. Jadi konsep pernikahan ini dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama itu dari KBBI, yang kedua menurut Islam, yang terakhir bersumber dari dalil Al-Quran. Jadi langsung ke konsep yang pertama. Konsep yang pertama, menurut KBBI, pernikahan itu merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Yang artinya pernikahan itu terdiri dari dua insan atau dua manusia yang berbeda secara jenis kelamin yang mengikrarkan janji untuk bersuami istri secara resmi atau disaksikan dan dicatat oleh negara. Yang kedua, secara Islam terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, menurut etimologi, pernikahan atau nikah dalam bahasa Arab berarti bercampur atau bergaul, dan secara terminologi, akad yang membolehkan hubungan suami istri secara halal. Lalu, konsep pernikahan menurut dalil Al-Quran. Dalam dalil Al-Quran, pernikahan disebut dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang memiliki bunyi wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, yang memiliki arti dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Oke, konsep pernikahan telah kita bahas. Selanjutnya akan kita bahas hukum pernikahan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Naputra Fadilah. Setelah membahas konsep pernikahan, lalu sekarang kita akan membahas hukum pernikahan. Yang pertama ada dasar hukum negara, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada dasar hukum Islam. Yang pertama, wajib mampu menikah, takut zina, dewasa jasmani rohani, mampu nafkah dan mahar. Lalu yang kedua, sunnah, ingin menikah, tidak takut zina, sehat, finansial, aman dari maksiat. Lalu yang ketiga, mubah, yaitu tidak terdorong atau terhalang menikah, stabil, tidak khawatir zina atau zolim. Lalu yang keempat ada makruh, mampu menikah, tidak mampu menafkahi lahir dan atau batin. Lalu yang kelima ada haram, tidak mampu bertanggung jawab, tidak mampu menafkahi, beresiko menyakiti atau menelantarkan pasangan. Lalu selanjutnya ada syarat nikah. Yang pertama beragama Islam, kedua mempelai harus beragama Islam, pernikahan muslim dengan non muslim tidak sah. Lalu yang kedua bukan mahram, yaitu tidak ada hubungan nasab atau persusuan yang membuat pernikahan haram. Lalu yang ketiga ada wali nikah, yaitu bagi perempuan, wali harus laki-laki dari jalur nasab, tidak ada bisa wali hakim. Lalu yang keempat dihadiri dua saksi, yaitu saksi minimal 2 orang, muslim, dewasa, dan memahami akad. Lalu yang kelima tidak sedang ihram, dilarang menikah atau menikahkan saat dalam keadaan ihram atau haji umroh. Lalu yang keenam tanpa paksaan, pernikahan harus atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Lalu selanjutnya ada rukun nikah. Pertama, terdapat calon pengantin laki-laki atau perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah.
Lalu yang kedua ada wali dari calon pengantin perempuan. Lalu yang ketiga dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Lalu yang keempat diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Lalu yang kelima diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Lalu untuk slide selanjutnya tentang hikmah pernikahan akan dibahas oleh Paris. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih hikmah pernikahan. Yang pertama ada menjaga kehormatan diri. Menikah mencegah perbuatan zina dan menjaga kesucian diri sesuai fitrah manusia. Yang kedua, pernikahan dapat menyempurnakan agama. Pernikahan menyempurnakan separuh agama dan mendorong ketakwaan. Yang ketiga, mewujudkan sakinah, mawadah, warohmah yang artinya pernikahan membawa ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam hidup berpasangan. Kemudian ada melanjutkan keturunan yang soleh. Tujuan menikah adalah melahirkan generasi berakhlak mulia sebagai penerus Islam. Yang kelima ada membangun fondasi masyarakat Islami. Keluarga Islami adalah dasar terbentuknya masyarakat yang baik dan beradab. Kemudian mendatangkan rezeki dan keberkahan. Allah menjanjikan kecukupan bagi yang menikah dengan niat yang benar. Dan yang terakhir ada menumbuhkan tanggung jawab dan kedewasaan. Pernikahan mendidik untuk saling memahami, bekerja sama, dan bertumbuh bersama. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai membangun keluarga Islami. Membangun keluarga Islami adalah sebuah proses yang memerlukan kesadaran, komitmen, dan usaha terus-menerus dari semua anggota keluarga dalam Islam. Keluarga bukan hanya sekedar unit sosial, tapi juga merupakan bagian yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Keluarga Islami tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keharmonisan di dunia, tetapi juga sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kemudian, apa sih landasan konsep keluarga dalam Islam? Landasan konsep keluarga dalam Islam tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kemudian, apa saja sih prinsip utama membangun keluarga Islami? Yang pertama itu menjadikan takwa sebagai fondasi utama. Ketakwaan kepada Allah adalah fondasi utama dalam membangun keluarga Islami. Yang kedua, ada pembagian peran yang jelas. Dalam keluarga Islami, suami dan istri memiliki peran masing-masing yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah. Di sisi lain, perempuan sebagai ibu merupakan pendidik bagi anak-anaknya. Kemudian ada langkah dalam menciptakan keharmonisan. Yang pertama, komunikasi terbuka dan lemah lembut. Komunikasi adalah kunci utama dalam menjaga hubungan antar anggota keluarga. Yang kedua, mendirikan ibadah secara bersama-sama. Melaksanakan sholat berjamaah di rumah dapat memperkuat ikatan spiritual antar anggota keluarga. Yang ketiga, saling memaafkan dan menghargai. Dengan memaafkan satu sama lain, kita dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari konflik berkepanjangan. Kemudian, ada pendidikan nilai agama dalam keluarga. Yang pertama itu ada menanamkan kalimat thayyibah. Setiap keluarga harus membiasakan ucapan seperti bismillah, alhamdulillah, dan astagfirullah dalam keseharian dalam menciptakan atmosfer positif di rumah serta mengingatkan setiap anggota untuk selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua mengajarkan akhlak mulia. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak dalam menerapkan akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan toleransi. Yang ketiga, membiasakan ibadah sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu sejak usia dini agar mereka terbiasa menjalankan kewajiban agama ketika mereka sudah dewasa. Kemudian ada menjaga kasih sayang dan kerjasama. Kasih sayang adalah elemen penting dalam membangun keluarga Islami yang harmonis. Suami istri harus saling mencintai dengan tulus tanpa pamrih serta mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup. Menghabiskan waktu berkualitas bersama seperti makan malam bersama atau melakukan aktivitas menyenangkan dapat memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga.
Selain itu, saling mendukung secara emosional, material, maupun spiritual dalam bentuk doa dapat sangat diperlukan ketika salah satu anggota mengalami kesulitan atau tantangan hidup. Kemudian kita akan membahas tata cara akad nikah. Tata cara akad nikah ini akan dijelaskan oleh teman saya, Jikri. Oke, baik, setelah tadi kita membahas konsep pernikahan dalam Islam, mulai dari definisi, rukun, syarat, sampai tadi membangun keluarga Islami agar harmonis yang disampaikan oleh rekan saya, Faris Faisal Hamid. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu tata cara akad nikah. Jadi akad nikah ini merupakan rangkaian prosedur atau prosesi yang harus dilakukan oleh kedua pihak mempelai agar pernikahan dapat berlangsung secara sah. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi ada sekitar 8 tata cara dalam akad nikah. Untuk bagian 3 dan 5 itu masih dalam satu kesatuan. Oke, mulai dari yang pertama, pembukaan acara, lalu diikuti dengan khutbah nikah. Ini sifatnya sunnah. Lalu dilanjut dengan ijab kabul. Nah, untuk tadi sudah dijelaskan 3 dan 5 itu masih ada satu kesatuan dalam bagian yang 4, yaitu ijab kabul, karena penyebutan mahar juga pengesahan akad oleh penghulu merupakan salah satu rukun yang ada dalam ijab kabul. Selanjutnya, setelah ijab kabul dilanjut dengan doa dan nasihat, lalu penandatanganan dokumen, dan terakhir ditutup dengan ucapan selamat dan doa, dan juga dilanjut dengan walimah jika keluarga mengadakan ya. Oke, tadi setelah disebutkan bahwa ijab kabul merupakan salah satu rukun atau prosesi yang ada di akad nikah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara ijab kabul. Ijab kabul ini merupakan salah satu prosesi yang tidak bisa dipisahkan dari akad nikah, karena di mana prosesi ini akan menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, ada persiapan. Kedua calon mempelai siap secara hukum dan syariat. Artinya, kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat-syarat yang ada untuk melaksanakan pernikahan. Terdapat wali dan 2 saksi laki-laki muslim, dan mahar telah disiapkan sebelum prosesi dimulai. Tadi sudah dijelaskan juga, mahar, wali, dan 2 saksi merupakan sebuah syarat berlangsungnya pernikahan. Lalu ada ijab oleh wali, di mana wali nikah yang berasal dari keluarga perempuan umumnya dari pihak dari keluarga laki-laki dari mempelai wanita yang akan mewakili perempuan tersebut. Nanti ia akan membacakan kalimat seperti ini: saya nikahkan engkau dengan putri saya, sebutkan nama putrinya, dengan mas kawin. Mas kawin ini pun harus disebutkan dengan detail, misalkan 10 gram emas dan alat sholat, maka 10 gram emas itu harus disebutkan dalam ucapan tersebut, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan. Bayar tunai. Lalu tanpa jeda dijawab oleh mempelai prianya, saya terima nikahnya. Nama mempelai wanita binti ayahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Nah, di sini dijelaskan juga syarat sahnya. Ucapan harus jelas, lancar, tanpa jeda disaksikan dan disahkan oleh saksi. Maksudnya tanpa jeda di sini maksudnya setelah wali mengucapkan, selesai membacakan dialognya, maka setelah itu pula mempelai pria harus langsung mengucapkan saya terima nikahnya tanpa ada jeda. Maksudnya tanpa ada berpikir terlebih dahulu. Oke, itu untuk tata cara ijab kabul. Berakhir pula materi kita di tata cara ijab kabul ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.